Laga Persib lawan Persik Kediri pekan ke-9 BRI Liga 1 berlangsung sengit dan seru. Bertandang dengan misi membawa kemenangan menjadi target Bojan dan tim kali ini. Seperti diketahui, Bojan bawa 22 pemain ke Kediri termasuk David da Silva. Bojan Hodak menurunkan line up terbaiknya malam ini. Beckham Putra menjadi pilihan utama sejak menit awal. Kevin, Gustavo, Nick Kuipers dan Kakang menjadi pertahanan tangguh di center back. Duet Tirone dan Dedi menjadi andalan di lini tengah. Sementara di lini depan ada duet Dimas dan Ciro Alves. Persib menggunakan jersey berwarna putih sementara Kediri berwarna ungu tua. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Persib bermain sabar dan menguasai bola. Di 10 menit awal, Persib sepenuhnya menguasai permainan. Permainan bola pendek menjadi andalan di malam ini. Sektor Ciro Alves menjadi paling sering mendobrak pertahanan Persik Kediri. Namun sayang, masih bisa dipatahkan bek Persik. Di menit ke-13 Persib hampir membawa keunggulan melalui Dimas Drajat memanfaatkan umpan Del Pino. Namun masih menyamping di sisi kiri gawang. Tuan rumah tak tinggal diam. Beberapa peluang didapatkan melalui tendangan bebas Valente. Namun masih bisa dipatahkan Kevin Mendoza. Di babak pertama ini, kedua tim bermain terbuka, permainan keduanya saling menyerang. Namun jika dihitung peluang, Persib banyak mendapatkan peluang terbaik. Terutama sontekan Dimas yang masih menyamping memanfaatkan umpan Beckham Putra. Menjelang berakhirnya babak pertama, Persib terus menggempur pertahanan Persik Kediri. Ciro Alves dan Dimas Drajat masih belum bisa membawa keunggulan. Babak pertama pun skor masih kacamata, alias 0-0. Jika hasil ini bertahan, maka untuk Persib tidak buruk, karena Persik sendiri merupakan tim papan atas. Jika skor masih imbang, Persib masih tertahan di posisi keempat. Namun jika menang maka akan melesat ke posisi kedua. Sebelum laga, Hodak berharap tren kemenangan di Kediri berlanjut. Dalam 2 kunjungan terakhir ke Kediri, Persib selalu berhasil membawa pulang kemenangan. Setelah menang 3-0 pada Liga 1 2021-2022, Persib juga mencatat kemenangan 2-1 atas tuan rumah di Liga 1 2023-2024. Selain catatan tandang di Kediri yang mengesankan, Persib juga belum terkalahkan hingga pekan ke-8 Liga 1 2024-2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak berharap, catatan mengesankan itu bisa berlanjut. Ia pun memastikan, kondisi pemainnya cukup baik sekalipun masa persiapan timnya tergolong singkat setelah bermain di AFC Champions League 2 pada 24 Oktober 2024 lalu. Saya berharap, catatan, itu berlanjut, kata Hodak dalam pre-match press conference, Minggu 27 Oktober 2024. Hodak mengakui, untuk merealisasikan target 3 poin di Stadion Brawijaya, bukan hal mudah. Sebab menurutnya, Persik merupakan tim yang kuat dan pemainnya bertipe pekerja keras. Kediri tim bagus. Posisinya di klasemen juga bagus. Tentunya kami perlu kerja keras untuk memenangkan pertandingan, ucapnya. Sementara itu, Ciro Alves berjanji akan tampil maksimal bersama rekan-rekannya untuk mengambil poin penuh pada pertandingan pekan ke-9 Liga 1. Besok kami akan berusaha menampilkan yang terbaik untuk mendapat 3 poin, kata Ciro Alves. Ciro mengakui, tidak mudah meraih kemenangan di kandang lawan. Apalagi, katanya, Persik merupakan tim kuat yang ada di papan atas serta dihuni pemain berkualitas. Namun, Persib punya catatan positif dan rekor bagus ketika main di Kediri. Dalam kunjungan sebelumnya, Persib selalu mencatat kemenangan. Besok akan menjadi laga sulit melawan tim bagus. Kami akan bekerja keras. Persib juga memainkan banyak pertandingan tapi tidak apa-apa. Kami akan berjuang, pungkasnya. Di sisi lain, pelatih Persik waspadai jam terbang Persib Bandung di level Asia. Pelatih Persik Marcelo Rospide mengatakan, menghadapi tim sekelas Persib Bandung, anak asuhnya selalu punya motivasi yang bagus. Juara bertahan Liga 1 itu bukanlah tim yang mudah mereka kalahkan. Sangat positif. Kami akan menghadapi tim juara, Persib Bandung dan selalu menjadi motivasi bagus untuk pemain. Semuanya suka bermain di laga yang seperti ini, kata Rospide dalam konferensi pers pralaga. Kami harus fokus pada tim kami sendiri dan bisa dilihat pada laga terakhir kami punya konsistensi. Tentu kami ingin mengulanginya meski laga ini akan sulit, tuturnya.
Tuan rumah diuntungkan dengan waktu persiapan yang lebih panjang ketimbang lawan. Secara teori iya, diuntungkan. Tapi kami sekarang bicara soal pemain di level atas dan mereka bisa mengembalikan kondisi dan sudah terbiasa melalui ritme bermain seperti ini. Secara teori iya tapi faktanya tidak seperti itu, ungkapnya. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia U17, Nova Arianto mengaku kurang puas dengan permainan timnya saat diimbangi Australia U17 di laga pamungkas Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Meski laga berakhir dengan skor 0-0, tetap mengantarkan Garuda Asia ke Piala Asia U17 2025. Namun, Nova tetap tak puas dengan penampilan anak buahnya. Dalam laga tersebut, Nova menilai, masih banyak kesalahan yang diperbuat para penggawa Timnas Indonesia U20 sehingga harus segera diperbaiki. Setelah pada babak pertama pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Australia, cukup dinamis dengan sejumlah serangan dari kedua tim meskipun Australia lebih menguasai. Pada babak kedua justru laga berlangsung anti klimaks. Hal itu terlihat dari santuinya para pemain dari kedua negara dalam bermain sangat sabar sesuai instruksi pelatih masing-masing. Australia memilih tak melakukan serangan ke lini pertahanan Indonesia, sehingga 3 atau 4 pemain mereka hanya mengoper bola tak ubahnya latihan passing gampangan di tengah lapangan, bahkan tak berani melewati garis tengah lapangan. Ini tadi kurang sedikit. Dan ini juga paling santai untuk Bung Hadi ya, play by play ya. Tim yang mengenakan jersey utama kuning itu sempat melakukan serangan. Namun seolah trauma lantaran langsung diserang balik pemain Indonesia yang membahayakan gawang mereka. Di sisi lain, Indonesia pun enggan merebut bola, seolah menerapkan skema parkir bus. Para pemain Indonesia bertahan di lini pertahanan tanpa mau mengambil risiko kebobolan lantaran terbuka celah buat Australia untuk mencetak gol. Atas aksi kedua tim tersebut, membuat respon tak karuhan di media sosial. Netizen menilai kedua tim tidak bermain fair play. Beberapa netizen menginginkan timnas Australia didiskualifikasi, begitupun dengan Indonesia. Seusai laga, pelatih timnas, Nova Arianto mengakui permainannya mengecewakan. Namun, hal itu harus menerapkan karena bagian dari taktik dengan pertimbangan Australia memiliki individu yang bagus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemain, coaches dan staf official atas semua kerja keras, perjuangan dan pengorbanan kalian selama ini. Karena kalian harus meninggalkan sekolah dan harus jauh dokter keluarga kalian. Pastinya tidak mudah tetapi akhirnya terbayarkan kalian bisa lolos Piala Asia U17. Jujur melihat jalannya pertandingan hari ini sangat bergejolak di dalam hati saya. Karena memang, secara taktik melihat Australia lebih unggul secara kualitas individu. Kami bermain menunggu dan melakukan counter attack. Saat merebut bola dan situasinya terjadi Australia juga tidak melakukan serangan sehingga kami tetap menunggu. Australia melakukan serangan. Saya pun malu dengan yang terjadi di lapangan malam ini. Tetapi, karena kalau kita kalah kami tidak lolos Piala Asia maka saya harus tahan malu itu dan tidak melakukan pressing. Pastinya terlihat tidak baik dan saya yakin pemain pun merasakan hal YG sama di lapangan. Tapi sekali lagi, target kita adalah lolos. Dan saya bersyukur dan percaya ini semua rencana Tuhan buat saya dan tim, ujarnya.